Kita dekatkan seperti ini, nanti bagaimana responnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Ibnu Wani. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview modul transceiver LoRa RYLR993 Lite. Modul ini adalah salah satu produk baru yang dikeluarkan oleh Riex Teknologi di pertengahan tahun 2022. Riex adalah perusahaan yang berbasis di Taiwan yang menyediakan berbagai modul nirkabel dan IoT seperti modul NFC, Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, dan sebagainya. Untuk info selengkapnya, kalian bisa lihat di website resminya di www.riex.com. Dari segi ukuran dari modul ini hanya sebesar setengah jempol aja nih ya. Kalau kita lihat pada bagian sisi kanan seperti ini dan sisi kirinya seperti ini. Modul ini dilengkapi dengan antena eksternal ya. Ini adalah kabel konektor antenanya dan ini soketnya nih. Ini bisa dilepas dan bisa dipasang. Nah, ini dilepas nih ya. Pakai kuku aja bisa kita lepas. Kalau mau dipasang tinggal tekan aja. Udah terpasang. Nah, ini adalah antenanya yang hitam nih. Kurang lebih panjangnya 19,5 cm. Kalau kita mau sambungkan kayak begini, kita putar searah jarum jam. Kita putar sampai mentok hingga di ujung konektornya. Nah, ini juga ada ring dan mur ya. Ini untuk penjepit ke casing ya. Jika antena ini memang dipasang ke device yang ada casingnya. Nah, untuk antenanya bisa kita tekuk sampai 90 derajat. Dan jangan lebih dari itu ya, nanti antenanya bisa patah. Kemudian kita beralih ke sisi belakang ya. Ini kita balik, kita lihat ada lampu LED 3 buah ya. Ini adalah lampu indikator. Nah, ini bekerja ketika dalam mode LoRaWAN. Nah, di sini ada lampu link, ada lampu TX, ada lampu RX. Nah, link ini lampu indikator LoRaWAN. Apabila koneksi modul ini ke gateway terputus, maka dia akan berkedip-kedip terus-menerus. Kemudian ini ada lampu TX, dia akan menyala apabila ada data yang dikirim. Dan ini ada lampu RX, dia akan nyala ketika ada data yang diterima. Kemudian kita lihat pada bagian ini. Nah, ini adalah tombol reset ya. Ya, fungsinya untuk mereset atau merestar. Dia bisa dipencet-pencet ya kayak gini nih. Bisa dipencet untuk merestar modul. Kemudian pada bagian bawah ini kita bisa lihat, nah, ini adalah pin-pin ya. Nah, ini ada pin ground, pin TXD, RXD, reset, dan VDD. Untuk spek modul, kita akan ambil referensi dari datasheet ya. Modul ini bekerja pada range tegangan minimal 1,8 dan maksimal 3,6 volt DC. Ini harus diperhatikan ya, jangan sampai dikasih tegangan lebih daripada itu. Tegangan 5 volt, apalagi 12 volt, dan lebih dari itu. Nanti bisa terbakar atau over voltage. Kemudian RF outputnya 20 dBm, frekuensi range-nya 820 sampai 960 MHz. Untuk kawasan Asia termasuk Indonesia biasanya kita pakai frekuensi 923 MHz ya. Kemudian untuk transmit current-nya 140 mA. Nah, ketika masuk di kelas A arusnya itu 5 mikroampere. Ini kecil banget nih ya. Kemudian ketika masuk di kelas B dan C arusnya ini 5 mA. Untuk baud rate defaultnya 9600. Yang ini data bitnya 8, parity 0, dan stop bitnya 1. Nah, untuk temperatur normalnya 25 derajat Celcius. Dan untuk antena, modul ini dilengkapi dengan antena eksternal. Fungsi utama dari modul ini adalah untuk mengirim dan menerima data antar modul dengan jangkauan jarak yang luas namun dengan konsumsi daya yang minimalis. Luas jangkauan sinyalnya ini sangat bergantung dengan kondisi medan ya. Mungkin nanti jika ada waktu akan saya buatkan video khusus untuk mengetes jangkauan sinyal dari modul ini. Selain kemampuan jangkauan komunikasi antar modul yang luas, modul ini juga mendukung jaringan helium ya, sehingga luas jangkauan sinyal datanya itu bisa berpuluh-puluh kali lipat jauhnya.
Selama di suatu wilayah itu ada jaringan helium, maka komunikasi data masih bisa dilakukan. Dari segi keamanan data, modul LYRR 993 ini memiliki fitur enskripsi data AES 128 CCM, sehingga kerahasiaan data lebih terjamin seperti itu karena dienkripsi dulu. Kemudian modul ini juga ada fitur LoRa Shock Engine, Eticommand, ada LoRaWAN kelas A, B, dan C. Terus dia juga ada dua mode, yaitu mode LoRaWAN dan juga mode Proprietary Selection. Nah, untuk frekuensinya, modul ini mendukung frekuensi berbagai wilayah ya, seperti wilayah Asia, Eropa, India, terus Amerika, Australia, dan sebagainya. Untuk pengaplikasiannya, modul ini cocok untuk security system, untuk monitoring industri, terus alarm mobil, atau smart home. Nah, untuk penerapan aplikasinya, di video ini kita akan coba untuk membuat gas detektor ya, dengan menggunakan sensor MQ2. Skenarionya begini, data MQ2 dibaca oleh Arduino Uno, kemudian ditransmisikan oleh transceiver RIEX RYLR 998. Bagi kalian yang belum tahu tentang RIEX RYLR 998, kalian bisa lihat videonya di channel ini. Kemudian setelah ditransmisikan, data akan diterima oleh modul transceiver RYLR 993 dan datanya akan ditampilkan di layar OLED lengkap dengan buzzer dan lampu alertnya seperti itu. Jadi apabila nilai datanya itu melebihi daripada nilai ambang batas, maka si buzzer dan lampu LED itu akan memberikan notifikasi, dia bisa bunyi, dia bisa berkedip-kedip seperti itu ya. Ya, di sini kita akan menggunakan dua sket ya. Sket untuk transmitter dan sket untuk receiver. Untuk link sketnya akan saya lampirkan di kolom deskripsi. Ini sket transmitternya. Di sini kita menggunakan library software serial. Lalu untuk pin MQ2-nya kita menggunakan pin analog A0. Nah, untuk di XRX modul transceivernya kita memakai pin 6 dan 7. Dan untuk address tujuan kita set menjadi 0. Kemudian pada bagian void setup kita set baud rate-nya menjadi 9600, frekuensinya jadi 923 MHz. Address modulnya kita ubah jadi 1, network ID-nya kita set jadi 18. Kemudian pada bagian void loop, jika nilai sensor MQ2-nya terbaca lebih dari 0, maka dia akan mengirimkan data ke receiver. Lalu ini void command, ini untuk ngeset format pengiriman data dalam bentuk Eticommand seperti itu. Ya, ini sket receivernya. Untuk receiver kita memakai library wire, ada Fruit GFX, ada Fruit SSD 1306 dan software serial. Nah, untuk pin RX dan TX-nya kita set jadi 14 dan 12, buzzer kita set jadi pin 13. Kemudian LED merah di pin 15 dan LED hijau di pin 0. Lalu ini minim ini nilai minimal sensor gasnya ya. Kemudian ini maksim, ini nilai maksimal sensor gasnya. Kalian bisa ubah-ubah ini sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian pada void setup, di sini kita set modul RYLR 993 LED-nya ke mode proprietary ya. Kemudian kita set band-nya menjadi 923 MHz, terus addressnya kita set jadi 0. Lalu untuk network ID ini defaultnya 18 ya, dan ini nggak bisa diubah-ubah. Pada bagian ini untuk tampilan intro di display OLED-nya. Kemudian pada void incoming data, ini untuk menampilkan nilai sensor gasnya. Kemudian ini void display data untuk template display dan set buzzer juga LED notifikasinya. Lalu ini void loop untuk mengeksekusi function incoming data. Ya, ini wiring transmitternya ya. Di sini kita pakai transceiver RYLR 998 sebagai modul transmitternya. Kemudian sensor MQ2 sebagai sensor gasnya.
dan Arduino Uno untuk prosesornya. Di sini kita juga gunakan level converter ya untuk menurunkan tegangan, karena tegangan output Arduino itu sekitar 5 volt. Sedangkan modul transmitternya ini hanya butuh 3,3 volt. Jadi kita turunin tegangannya pakai level converter. Lalu ini soket receiver, kita gunakan transceiver RYLR 993 sebagai receivernya ya. Kemudian Node MCU Amiga sebagai prosesornya. Kemudian layar OLED 0,96 inci untuk menampilkan data, dan buzzer juga LED hijau sama LED merah untuk alarm atau notif ketika ada terdeteksi gas bocor seperti itu. Nah, setelah kita rakit hasilnya jadi seperti ini nih. Ya, ini transmitter device yang sudah kita rakit. Kita pasang MQ2 di sini, kemudian ini transmitternya dengan menggunakan RYLR 998. Kemudian yang kotak ini adalah level converter untuk menurunkan tegangan jadi 3,3 volt. Ini receiver device-nya ya. Data akan ditampilkan di sini, dan ini modul penerima. Kemudian ini antena eksternal kita pasang seperti ini aja. Kemudian sini juga ada lampu LED dan buzzer sudah terpasang di situ. Sekarang kita coba tes power ya. Kita colokin dulu nih kabel dari charger HP. Kita nyalakan. Oke, sudah menyala. Ini tampilan intronya ya. Kita lihat di sini lampu LED hijau menyala. Kemudian pada display di sini tertulis ppm 159 ya, dan sistem normal. Ini dalam kondisi normal akan seperti ini. Sekarang kita akan coba berikan dia gas yang berlebih dengan menggunakan korek api. Nah, ini dia koreknya ya. Kita akan dekatkan ke sensor MQ2-nya. Kita dekatkan seperti ini. Nanti bagaimana responnya? Kita tunggu. Nah, lampu LED dan buzzer menyala. Kemudian pada display tertulis gas detected. Dan ppm 269 ya. Ini melebihi ambang batasnya, yaitu 200 ppm. Nanti kalau misalnya dia udah turun di bawah 200, maka dia akan kembali normal lagi. Nah, kita tunggu nih. Nah, ini udah 197, maka buzzer akan mati dan lampu LED akan menyala dan sistem normal. Jadi seperti itu ya. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.